Kameramen, di bulan puasa ini kameramen masih menemui Aki. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa dari kameramen Aki Satrio Piningit ini luar biasa kan. Mudah-mudahan menjadi orang yang memang benar-benar puasanya itu memang dari hati. Jadi ketika kita melatih diri kita dengan lapar, dengan haus, mengendalikan hawa nafsu yang ada di tubuh kita, mudah-mudahan memang bisa menautkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas kita sebagai manusia ini di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk bersujud kepada Sang Pencipta. Itu tujuan awal kita, karena kita setiap yang hidup ini pasti akan mati. Nah, setelah kita mati itu kita akan dimintai pertanggungjawaban di muka apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Ini kita sudah mungkin agak santai karena Tok Rimang sehabis diracun kemarin mungkin memang benar-benar sudah tewas dia, karena dia ke Bukit Kendit mungkin menemui siapa gurunya. siapa Ngapain kau selamat, ah? Masih hidup kau? Apa masa kau bicara seperti itu? Kurang ajar kau. Kenapa kalian muncul di sini? Aku Kok sengaja ingin benar kau Mak Datuk? Iya. Nampak sekali Iya. jantung silumanmu Kalian memerah. pikir aku mati? Jangan-jangan kau memang dari kawah Gunung Kendit? Lihat, dengar. Aku 2 hari 1 malam guruku mengobatiku. Sehingga aku bisa. Nampaknya Tok Rimang sudah turun gunung. Akhirnya sudah turun gunung Tok Rimang. Tidak mungkin. Itu siapa dia bilang dia turun gunung? Dengar. Guruku tidak mungkin turun gunung. Dia berada di kawah Gunung Kendit. Tapi ketika siapa anak buahmu, muridmu yang kerasukan sukma dari Tok Rimang, itu hanya butiran cahaya. Tapi kenapa sekarang banyak bermunculan Tok Rimang? Itu Kalian namanya- bodoh. Oh, Bodoh DGJ kalian. itu. Hah? Apa yang Sekarang kalian? sudah menemukannya. Berarti orang itu bodoh. Aku kira sudah mati kau Mak Datuk. Siapa Sehingga yang dia sudah sudah menemukan menemukan. Mak Datuk? Rimang, ah? Itu orang itu hanya halusinasi. Banyak orang-orang di jalan yang menemukan Tok Rimang. Aku kira dia sudah menuntut balas atas kematian dari Mak Datuk. Kalian kira Rimang itu siapa? Ha, gampang sekali menemukannya. Ha? Orang yang bertemu dengan Rimang itu hanyalah Mak Datuk. Berarti orang itu bodoh, halusinasi dia itu. Muridku saja belum menemukan Kami Tok saja Rimang. belum melihat pernah sosoknya. Dia bertemu dengan Tok Rimang. Bagaimana kalian sudah bisa bertemu dengan Tok Rimang? Hah? Sebenarnya siapa Tok Rimang itu Mak Datuk? Kenapa kau membuat misteri di dalam kehidupan ini? Tok Rimang adalah selembut yang ada di Gunung Kendit. Dan itu akan datang. Supaya Berarti bisa Tok Rimang memanggil. itu salah satu pendayangan yang ada di Ya, kawah Gunung Kendit. kau sudah memahaminya. Kau cukup mampu untuk mendalami. Itulah yang punya kuasa di sana, Ki. Kalau kamu tahu, ha? Berarti dia yang menyembuhkanmu selama ini. Ya. Berarti dia tidak pernah turun gunung dari kawah Gunung Kendit. Itu Untuk tidak apa mungkin. dia turun? Sementara aku masih begagah begini. Untuk apa dia turun? Kalaupun ada spiritual seperti kalian bertemu Mungkin. dengan Rimang, itu Tuk hanya Iman. ODGJ. ya. Itu hanya Jangan ODGJ. sembarangan kau bicara. Itu hanya ODGJ. Itu hanya Memiliki ODGJ. kemampuan. Ternyata spiritual ini masih ada yang bodoh. Ya, bodoh. Sebenarnya Aki meragukan itu sebenarnya. Cuman Aki tetap berprasangka baik. Mungkin dia akan menuntut balas. Tapi kenapa kau masih hidup? Aki kita kau sudah mati, Mak Datuk. Jangan sombong sekali kau hidupmu. Berarti Dengar. benar kau mati hidup bisa mati hidup. Bagaimana Iya, dengan dengar. racun yang aku bagikan kepadamu? Emang kurang aja selamat. Awas kau. Benar. Akan kami balas dendam tuh. Jangan kau bicara terlalu tinggi di hadapanku. Apoy, kupatahkan nanti batang lehermu. Aku tidak takut. Aku Jangan tidak beratur di sini. Ha? Jangan kau mentang-mentang bersama dengan Mak Datuk seolah-olah kau tidak bisa ditumbangkan. Jelas. Ngajar kau. Ini cara kau mendidik murid-muridmu Mak Datuk Ya. dengan kesombongan. Ya. Lalu apa maksudmu? Lewat sini bertemu dengan aku. Sengaja aku ingin membalas akan pukulanmu. Karena aku sudah tergeletak. Masih saja kau pukul. Aku hanya ingin mengingatkanmu Mak Datuk Hah? bahwa kau itu adalah teguran dari Yang Maha Kuasa. Sekarang kau berubah Mak Datuk. Bukan yang kuasa menegurku, kau yang menegur. Kau yang menegur. Mak Datuk, kau tidak pernah bisa menerima keadaan sesungguhnya. Jangan kira kau setelah sehat bersama Tok Rimang 2 hari 1 malam, Ya. 2 malam 1 hari dia ada kawah Gunung Kendit. Kau betul. seolah-olah tidak bisa ditumbangkan. Ingat Mak Datuk,
bahwa kita di bumi ini hanya hamba sahaya. Kekuatan sesungguhnya adalah kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Kekuatan Tok Remang ada di pusakaku. Lihat nanti, kalian akan mati karena sukma Tok Remang hanya ada di pusakaku. Ingat itu. Itu pusaka guruku. Berarti itu misteri kau sembunyikan selama ini. Bahwa Tok Remang akan muncul dalam bentuk pusaka sukmanya yang Ya. maka kau sukma di dalam pusaka tersebut. Kurang ajar kau Mak Datuk. Tapi kenapa sampai saat ini dia belum mau muncul untuk menghadapi kami? Untuk apa dia muncul selagi aku masih gagah melakukan? Sombong sekali. Kau sombong sekali kau Mak Datuk. Ya. Itulah selamat. Dipikir pakai otak. Aku sudah Selamat. sehat. Aku Tuh, sudah sehat. dengarkan ya. Tok Remang tidak akan turun selagi Mak Datuk masih berdiri tegak dan gagah seperti ini. Nah. Itu hanya orang bodoh yang mengira ini Tok Remang turun. Tapi Mak Datuk memang mungkin sudah tewas karena racun itu tidak Ya. mungkin bisa menyelamatkanmu Mak Datuk. Ih. Racun itu tahu kau? Hah. Aki ambil dari darah bangkai dan campur dengan darah kemeti yang ada di dalam tanah. Ternyata otak kau jahat sekali kau selamat. Kau seolah-olah ketika kau bersama Mak Datuk kau tidak bisa dikalahkan apa? Kau. Jangan sombong kau. Kau turun gunung, kau turun dari kawah gunung Kendir hanya untuk menebak dan menunjukkan kepada kami bahwa kau masih hidup. Iya. Itu maksudmu? Aku masih hidup. Sadarlah Mak Datuk, kapan kau akan sadar Mak Datuk? Kenapa kau semakin menjadi-jadi? Kau berguru di kawah gunung Kendit dengan lembut yang ada di gunung Kendit yang bernama Tok Remang. Yang aku lihat hanya butiran cahaya yang bisa mengganggu sukma kepada Ya, Mak Datuk. kau pandai. Itulah. Itu guruku. Kau sudah melihat cahaya. Itu guruku. Berarti kau sudah bertemu dengan cahaya itu. Berarti yang selama ini muncul Kalau berarti kau dan Ray sudah menemukan cahaya itu. Apa selamat muncul di mana kau? berarti yang muncul itu hanya halusinasi dari orang-orang yang mungkin ketakutan dengan kekuatan Tok Remang. Ya. Aku tidak pernah takut dengan Mak Datuk. Walaupun Tok Remang sekalipun kau bawa ke sini, aku tidak pernah takut. Keluarkan cahaya Tok Remang. Baik. Tapi ingat, sudah kukatakan sekali lagi. Mimpi kalian untuk bertemu dengan guruku. Selama Mak Datuk masih ada. Ingat, hanya aku yang bisa manggil tuh guruku. Tapi Mak Tok Datuk, Remang. kau dengar Apoy? Apa? Kau dengar Mak Datuk? Hmm. Mimpi itu akan menjadi kenyataan. Karena ketika kau ditegur sekali kau masih merasa sombong dan bangga. Ditegur kedua kali kau masih sombong dengan mutadar masih sombong. Dan terakhir diberikan racun kau masih merasa sombong. Disitulah nanti Tok Remang akan melihat bahwa kekuatannya pun hanya Yang Maha Kuasa bisa menandinginya. Jangan sombong. Apa kau merasa tidak sombong? Hah? Apa yang Aku aku melihat sombong? kau pernah membawa cangkul untuk menguburkan Mak Datuk. Kenapa kau bisa Aku melihat? bisa melihatnya dari Apakah gunung. Jabrik menyampaikannya kepadamu? Jelas. Karena aku yakin kau sudah tewas Itu pada Datuk. kesombonganmu. Hah? Aku tidak sombong pada Datuk. Aku hanya sebagai manusia ingin membantu. Apabila jasadmu ingin dikuburkan, aku ingin membantu pada Datuk. Itu namanya kau seolah-olah menganggap Mak Datuk lemah, gampang sekali dia tumbang. Dia ini orang kuat, Ki. Kuat seperti ini, ha? Ngajak kau apa? Bentar kau bersama. Gimana yang lain? Kenapa kau bersama apa sendirian? Apakah yang lain? Jangan-jangan yang lain lagi berguru di Gunung Kendit. Ya, kau memang banyak memahaminya. Kau memang banyak memahaminya. Jangan-jangan memang benar. Si Jabrik dan si Tesa sudah menyampaikan bahwa Aki sudah menggali tanah untuk memakamkanmu, Mak Datuk. Itu kesombonganmu. Aki bukan Kamu terlalu sombong. Tugas kita sebagai manusia, Mak Datuk, ketika ada yang berbelasungkawa dan bersedih, tugas kita sebagai manusia untuk membantu. Kalian semua sombong. Aku yang ingin kau kubur. Laju guruku yang kalian ketemukan. Sombong semua kalian. Seolah-olah kalian paling sakti. Tidak seujung kuku kesaktian kalian. Ingat itu. Jangan sombong, Mak Datuk. Jangan sombong, Mak Datuk. Mungkin memang Aki ini orang lemah, orang bodoh. Karena Aki akan terus belajar. Tapi ingat, kesombonganmu lah itu yang akan menghancurkanmu, Mak Datuk. Ingat. Jangan kau bangga dengan Tok Remang yang ada di kawah Gunung Kendit. Yang Aki tahu sampai saat ini belum turun gunung dari kawah Gunung Ia Kendit. tidak akan pernah turun Karena gunung. yang kau sebutkan pusakanya tadi masih ditempah dari meteor yang jatuh ke kawah Gunung. Kau memang banyak memahami. Setan kau. Hah? Ngaca. Kau banyak mengetahui.
Karena aku banyak belajar mengetahui. dari pengalaman Mak Datuk. Ketika para empu-empu terdahulu menciptakan benda pusaka, dia mencari hari baik dan hitungan baik, dan mencari bahan-bahan yang turun dari langit berupa batu meteor, dan meteor itu jatuh ke di kawah Gunung Kendit. Bunuh dia. Dia terlalu banyak mengerti tentang apa yang sudah kau berikan dengan apa ini? Maka akan semua akan memberi kekuatan. Mak Datuk, Apoy ini masih muda, harapannya masih panjang. Jangan kau rusak akal dan pikirannya. Justru masih muda, dia akan memberikan kesaktian. Aku tidak merasa dirusak, aku merasa dibenarkan oleh Mak Datuk. Apoy, santarlah Apoy. Harapan orang tuamu terhadapmu besar sekali Apoy. Apabila kalau kau ingin belajar ilmu, belajarlah ilmu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan Bukan dengarkan. belajar ilmu-ilmu iblis yang diajarkan dari Mak Datuk. Mak Datuk, ketika kita belajar dengan lembut-lembut yang tidak mengenal yang maha kuasa sebagai pencipta, itu adalah iblis yang akan merasuki tubuh kita Mak Datuk. Jadi sadarlah Mak Datuk, karena aku yakin di dalam hatimu masih ada sedikit kebaikan. Kau memang harus dibunuh. Kau harus kubunuh. Karena kau banyak mengetahui tentang Gunung Kendit. Dan kau banyak mengetahui tentang guruku. Aku ditempa dari alam Mak Datuk. Aku bukan saja bertemu denganmu Mak Datuk, binatang buas, buaya, semua makhluk jajian yang ada di hutan, tempatku selama ini bersemedi, itu akan membantuku Mak Datuk. Jadi jangan sombong Mak Datuk. Bukan kau saja yang ditempa dari gunung dan kawah Gunung Kendit. Aku pun ditempa dari alam. Cikau. Itu mau Mengajar kau Mak Datuk. Ternyata Kau banyak mengetahui tentang Gunung Kendit. Kau banyak mengetahui tentang guruku. Bahkan kau sudah melihat sekilas cahaya. karena cahaya itu memberi petunjuk kepada Aki bahwa itulah yang akan merusak tatanan kehidupan di muka bumi ini. Apabila disalahgunakan Mak Datuk, seharusnya kau gunakan pusaka itu nanti untuk kebaikan. Aku tahu di dalam pusaka itu bercokol sukma dari Tuk Rima, karena aku mengetahui jantung siluman ini pun berasal dari sukmanya Tuk Rima. Ingat itu Mak Datuk. Kau banyak mengetahuinya. Dia terlalu banyak mengetahui tentang aku. Tentang aku dan guruku. Habis dia. Hentikan apa? Hentikan, Mak Datuk. Aku mengetahui. Aku hanya ingin mengetahui apa sebenarnya yang sesungguhnya terjadi. Karena kita di muka bumi ini hanya hamba sahaya, hamba yang lemah Mak Datuk. Dan aku mengetahui kekuatan yang luar biasa berada di dalam tubuhmu. Karena semua makhluk menyeramkan yang ada di kawah Gunung Kendit bisa kau kendalikan. Karena semua atas perintah dari Tuk Rima. Pantas saja kau bisa bolak-balik ke Gunung Kendit. Kau culas kau ini. Aku bukan culas Mak Datuk. Karena Aki diajarkan dari leluhur Aki, ketika kita akan menghadapi pertempuran, maka telik sandi harus ditebar untuk mengetahui kelemahan dari musuh. Aku benci kata-katamu. Aku benci kau. Hentikan Mak Datuk, hentikan. turunkan nada bicara kau kalau kau tidak mau diserang oleh Mak Datuk. Kau sudah menyakitkan aku. Kau sudah menyakitkan aku. Kau sudah meracuni aku bersama Ray dan Ray. Kau juga mengetahui kedudukan Gunung Kendit. Karena di kawah Gunung Kendit itu selalu muncul secercah cahaya yang selalu keluar masuk dari kawah Gunung Kendit. Itu. Jangan kau sebutkan. Itu guruku. Wah! Lalu siapa yang muncul saat ini mengganggu aku? Selamat. Tuk Rima. Aku tanya kepada kau, apa kau sekarang Bodoh. pernah bertemu dengan Mak Datuk? Aku tidak pernah bertemu dengan Mak Datuk. Aku pun belum pernah Berarti- bertemu dengan Tuk Rimang. berarti- Karena aku meyakini Tuk Rimang itu hanya sebutikan cahaya Nah, yang itulah bisa sama. merogok sukma kepada siapapun. Apakah kau pernah bertemu dengan Tuk Rima? Dia Tidak banyak pernah. mengetahuinya. Sabar guru. Dia sudah melihat cahaya itu. Berarti kau tidak pernah bertemu dengan Tuk Rima? Aku hanya melihat cahaya yang ada di kawah Iya. Gunung Kendit. Diam, jangan sebutkan. Jangan sebutkan ini. Berarti kau tidak takut oleh Tuk Rima? Hanya yang bertemu dengan Tuk Rima itu hanya orang-orang yang takut oleh mati dia dengan Tuk Rima. Makanya dia seolah-olah berhalusinasi dengan bertemu Tuk Rima. Kau- Padahal itu hanyalah ODGJ yang dilawan dia.
Aki ini tidak pernah takut nyawa dan daga Aki ini berpisah. Karena Aki meyakini nyawa hidup kita adalah urusan dari Yang Maha Kuasa. Karena kita ketika terlahir di bumi sudah mengetahui dan janji-janji kita di dalam kalbu kita. Pak Datuk. Tapi kalian bertemu dengan orang gila juga. Kalian sebut itu guruku. Aku tidak pernah bertemu dengan orang gila karena aku Bertemu meyakini. dengan tukang gula tukiman. Itu kalian sebut guruku. Mungkin itu orang-orang yang keilmuannya belum sampai ke sana Pak Datuk. Tapi aku meyakini. Ternyata Memang itu. tim kalian Masih gampang dibodohi. masih gampang dibodohi. Gara ilmu-ilmu tim kau tuh selamat. Masih bisa kami takar ilmunya dah. Karena Aki pun disampaikan dari Bangki, jangan gegabah dan jangan cekopo. Banyak sekali saat ini orang seolah-olah menjelma menjadi Tuk Rimang katanya. Itu bukan Tuk Rimang yang sebenarnya, itu hanyalah ODGJ. Lalu siapa Tuk Rimang sebenarnya Pak Datuk? Kau sudah tahu itu. Kau dan Ray sudah tahu mengetahuinya karena kalian sudah melihat. Jadi cahaya itu akan turun gunung kapan Pak Ya. Datuk? Dia tidak akan turun gunung selama aku masih hidup. Ingat itu. Kekuatan dia yang bisa aku panggil. Dan sukmanya ada di pusakaku yang akan diberikannya padaku. Tuh, selamat. Lalu kenapa pusaka itu belum kau munculkan saat ini? Kenapa? Itu masih diterpa. Masih diterpa di kawah Gunung Kendit. Berarti memang benar bahwa pusaka yang akan kau bawa itu adalah Tuk Rimang yang tercipta dari meteor yang jatuh ke kawah Gunung Kendit. Nah inilah yang banyak mengetahui itu. Memang setan kau. Kau nanti akan mengetahui kelemahanku. Kalau kau terlalu banyak mengoceh. Aku akan tetap terus menuju kawah Gunung Kendit karena Aki tidak mau mati konyol Pak Datuk. Aki hanya ingin berinteraksi dengan Tuk Rimang. Hentikan dia merusak tatanan kehidupan di muka bumi ini. Hancurkan dia. Aku mau mendengarnya. Pilih kau, banyak omong kau dari selamat. Kalau seperti ini dilepas, akan hancur. Akan hancurnya Gunung Kendit. Mak Datuk, kenapa kamu mengkhawatirkan sekali aku sampai di kawah Gunung Kendit? Karena Bang Rimang mempercayai kepada Kiselamat untuk menuju Gunung Kendit dan mencari tahu Tuk Rimang itu kekuatannya di mana. Karena kami sudah pernah melihat cahaya seperti butiran buah buah 5. Kau harus kuhabisi karena kau mengetahui semuanya. Kau harus kuhabisi. Sabar Mak Datuk. Aku tidak mau menebar kebencian Mak Datuk. Aku memberimu racun hanya sebatas menegurmu Mak Datuk bahwa kita sebagai manusia. Kamu licik. Menegur apa yang kamu negur? Apakah itu mendegur atau menyakitkan? Ha? Itu menyakitkan. Kau ingin membunuhku. Kalau tengah malam aku tidak sampai di Gunung Kendit, maka jasadku. Disitulah hakim mengetahui ternyata benar. Di kawah Gunung Kendit, Tuk Rimang akan muncul berbentuk cahaya nanti. Memang kurang ajar kau. Ha? Dia mengetahui. Dia mengetahui. Siapa itu Rimang? Siapa? Kau mengetahui banyak tentang gunungku. Memang otak kau licik kau. Ha? Kalau aku tidak licik mana? Apoy. Aki tidak akan ditempa di hutan. Aki bukan biasa menghadapi curut sepertimu, Datuk iblis sepertimu. Bahkan binatang buas pun Aki tidak pernah takut. Aku tunggu kemunculan Tuk Rimang. Kau akan jadi musuh besarku dan ingat. Ingat. Bang Gri mempercayai kepada Aki untuk terus memantau cahaya yang ada di kawah Gunung Kendit. Jangan sampai cahaya itu turun ke lereng karena akan terjadi pertumpahan darah di situ. Biar Ketika cahaya itu turun ke lereng, kau akan menyiapkan pertempuran untuk Setan kau. Setan kau. Kalau aku setan kenapa Mak Datuk? Ketika kau menyatakan aku setan, ternyata setan sesungguhnya adalah kau Mak Datuk. Jaga ucapan kau. Ha? Memang benar apa ini? Dia adalah setan sesungguhnya. Kau setan. Ha? Ada kau. Seolah-olah kau ketika bersama Mak Datuk. Kurang ajar. Lalu di mana? Di mana? Tesen, Opong dan Japri. Di mana? Mereka masih Jangan-jangan. Mereka menyiapkan pertempuran. Ketika Tuk Rimang akan turun gunung berbentuk cahaya tersebut. Ketika pusaka itu sudah kau pegang, disitulah kau akan lakukan pertumpahan darah. Takut kau. Biasa dia ingin turun kau takut. Dia Ha? akan muncul
setelah aku turun gunung, karena dia tahu aku sudah sehat, aku sudah kuat. Aki lihat cahaya itu semakin lama semakin memanjang. Jangan-jangan itu sebuah pedang ataupun keris yang ada seperti Kau banyak mengetahuinya. Tutup mulut kau Selamat. Kau jangan asal bicara karena banyak yang menonton di video kau ini ya. biarlah para sahabat-sahabat bangkai mengetahui bahwa Tuk Rimang itu pusaka bukan orang atau Itu rahasia kami. Jaga mulut kau Dia ya. banyak mengetahuinya. Memang harus ditutup mulutnya. Bisa dia. kalau kau menutup jangan macam-macam apa ya. Ini Madatu. Dari tadi aku sabar menghadapimu Madatu. Jangan kau kira ketika racun itu bisa disembuhkan dari Tuk Rimang, kau sesuka hatimu melakukan sesuatu kepada aku. Karena aku meyakini ketika aku berjuang di jalan kebenaran, kekuatan yang maha kuasa dan ridho dari orang tua Aki selalu menyertai Aki. Karena Aki yakin ridho dari orang tua Aki akan menuntun Aki selalu jalan kebenaran. Tahu kau? Kau lihat. Dan kau harus mati. Kau harus tingkir dari sini. Kalaupun aku harus mati di tanganmu Madatu, aku ikhlas Madatu. Karena aku meyakini Habis itu. Sebelum rahasia kita terbongkar semua guru. banyak sekali pusaka dari kawah gunung gede yang sudah keluarkan kepadanya. Jantung siluman, bambu patuk yang kau pegang ini, dan uang-uang zaman dahulu yang memiliki aura mistis yang luar biasa kau pegang saat ini. Seolah-olah kau akan menjadi raja di muka bumi ini. Tapi ingat Madatu, ingat, semakin kau bernafsu ingin menguasai dunia, disitulah akan kehancuranmu Madatu. Ingat, di atas langit masih ada langit Madatu. Ingat itu. Di atas paling atasnya langit ada kami ya. Ada Tuk Rimang paling atasnya lagi nah. Kalau kamu tahu. Itu pikiranmu sesat, Apoy. Yang Jangan selamat dengarkan aku ya. Yang sesat itu yang bertemu Tuk Rimang sebelum dipanggil oleh Madatu, sebelum dia turun ke dari kawah Gunung Gede. Itu yang sesat. Dia melecehkan. Aku tidak melecehkan karena aku meyakini Tuk Rimang itu hanya sebutikan cahaya yang nanti akan berbentuk sukma yang ada di dalam hodam pusaka yang kira-kira panjangnya seperti ini Madatu. Dia berbentuk 13 luk. Memang kau setan. Kau setan. Mulutmu harus dibungkam. Kenapa? Kenapa kau harus membuka mulutku? Kau akan takut diketahui bahwa pusaka itu nanti akan muncul untuk merusak tatanan kehidupan ini dari Banggai. Banggai akan menghalangi itu, Mak Datuk. Makanya dia mengutus Aki untuk terus memantau kawah Gunung Kendi dari hutan. Karena ketika Aki di tengah hutan, ketika Aki bersemedi dan menenangkan diri, cahaya dari kawah Gunung Kendi itu selalu muncul ke atas. Dan beberapa saat kemudian, cahaya itu masuk lagi ke kawah Gunung Kendi. Ternyata dia masih ditempa di dalam kuciptakan itu. dunia ini. Jantung siluman akan menandai kesaktian dan uang akan menandai yang namanya keabadian. Aku bisa menguasai semuanya. Tidak ada keabadian di muka bumi ini, Mak Datuk. Keabadian itu hanya milik yang maha kuasa sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, Mak Datuk. Kita ini Mereka bisa kukumpulkan dengan berarti uang-uang. kau tidak pernah mengenali siapa jati dirimu, Mak Datuk. Seharusnya kau mengenali jati dirimu ketika kau diciptakan di bumi. Berarti ada orang yang ada makhluk ataupun zat yang lebih sempurna, yaitu yang maha kuasa, Mak Datuk. Jangan pernah kau terlalu sesat terlalu jauh, Mak Datuk. Bicaranya. Sudahlah, Mak Datuk. Kalau kau hanya ingin unjuk gigi bahwa kau masih hidup, Aki hargai. Memang keilmuan kau dengan ditempa di kawah Gunung Kendi bersama Tuk Rimang bisa menyembuhkan dari pembuluh darah yang sudah pecah dari hantam racun itu. Itu sudah luar biasa. Ingin membalas sakit hati pada Cuma di kau ingat, saat jangan pernah kau ganggu satu peningit kameramen aku. Kalau apa sampai, pedulimu? kalau kau sampai mengganggu, lebih baik Kau dan semuanya akan gugang. Hancurkan. Pergi,